Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan-ucapan Prabowo, saya banyak menyimak ya Pak ya. Saya ingin bangsa ini berdiri di bawah kaki sendiri. Yang dimaksud Bapak Prabowo, kalau negara kita berdiri di bawah kaki siapa? Di bawah kaki Bapak Prabowo maksudnya. Indonesia ini berdiri dengan bersatunya kedaulatan, dijaga bersama-sama. Itu loh Pak Prabowo, bukan berdiri sendiri. Nggak bisa dia berdiri sendiri Pak Prabowo. Itu salah satu. Kedua, dari pembicaraan Prabowo mengenai saya tidak ingin negara saya dihina terus. Memangnya Indonesia ini terhina di mata orang lain. Orang negara lain pun selama Bapak Jokowi menjabat itu kan segan terhadap Indonesia. Indonesia diakui loh oleh PBB sebagai pendamai ya, terutama. Itu Prabowo udah tahu ya Pak Prabowo, nggak asing lagi kan dari kepemimpinan Bapak Jokowi. Semua negara itu agak segan dengan orang Indonesia karena Indonesia itu damai orangnya, yang selalu mengangkat isu-isu tentang Indonesia bangkrut, Indonesia akan bubar. Itu kan dari Bapak Prabowo sendiri yang mengangkat isu. Orang Amerika memprediksi Indonesia bubar tahun 2030, Indonesia sudah nggak ada. Itu kan Bapak Prabowo sendiri. Sebenarnya Indonesia itu derajatnya ya luar biasa bagi saya. Di zaman saat ini nggak ada orang yang bisa menghina negara kita. Justru orang-orang IMF ya diminta ya sama orang-orang itu agar Bapak Jokowi itu tidak mengelola nikel itu dibikin setengah jadi, ya kan, dikelola sendiri. Nah itu kenapa mereka membutuhkan bahan-bahan tersebut. Ya kan, itu sebenarnya Indonesia itu dihormati loh di berbagai negara, berpengaruh sekali apalagi di umat muslim ya, berpengaruh sekali Indonesia. Yang dimaksud Bapak Prabowo, orang yang menghina itu siapa? Ya orang yang menghina itu orang di dalam negaranya sendiri, yaitu pendukung-pendukung Prabowo selama ini, terutama yang dari PA 212. Ya kan? Negara Indonesia ini di mata dunia dihargai loh Pak Prabowo. Ya saya ucapkan sekali lagi, negara Indonesia ini disegani dari berbagai negara karena negara kita ini negara bersahabat. Banyak negara, Ukraina, dengan Rusia, dengan negara manapun. Tidak ada orang yang berani menghinanya, justru menyanjung. Malah orang Malaysia meminta Bapak Jokowi untuk menjadi presidennya. Ya kan? Kalau bisa. Ya enggak? Nah, coba berikan contoh kepada Republik Indonesia ini. Contoh hinaan seperti apa sih Pak Prabowo, negara asing itu menghina orang Indonesia itu? Seperti apa sih? Seperti apa? Coba contohkan. Kalau refleksi, kepengen Indonesia maju, kepengen sekolah, itu semuanya udah diciptakan sama Bapak Jokowi. Selama Bapak Jokowi menjabat. Sekolahan-sekolahan gratis. Kemudian ada anak yang mendapatkan yang namanya beasiswa untuk ke luar negeri, Madrid dan lain-lain, itu anak-anak berprestasi. Ada. Kalau zaman Orba dulu nggak ada. Nah, yang saya pertanyakan sama Pak Prabowo, negara mana yang suka menghina negara kita? Negara mana? Karena negara Republik Indonesia ini ya
sangat disanjung-sanjung oleh negara lain. Justru orang yang di dalam negara kita ini yang ingin melengsarkan Bapak Jokowi itu sendiri yang menghinanya. Ya kan, nggak ada yang bermartabat seperti apa. Nah, kalau bilang Indonesia mau berdiri sendiri, nggak bisa, karena memang Indonesia dijaga dengan persatuan. Ya, Indonesia yang berdaulat, orang-orang yang berdaulat, berkedaulatan yang menjaganya. Ya kan, tetap berdiri kokoh kok Indonesia dari dulu. Ya kan, coba kalau nggak ada Pancasila, nggak ada yang namanya persatuan. Ya kan, mana bisa. Indonesia itu sejak lama Bapak Prabowo ini sudah berdiri. Sejak lama berdiri sendiri. Kokoh. Tidak bisa lagi orang menghancurkan negara Republik Indonesia. Orang yang ingin menghancurkan negara Republik Indonesia itu orang-orang yang begundal di Monas itu. Ya kan? Kalau yang dimaksud Bapak Prabowo, Indonesia dihina terus, nggak ada orang negara lain itu menghinanya. Justru semuanya merangkul orang-orang Indonesia. Indonesia juga merangkul di berbagai negara, ya, menjadi sahabat baiknya. Nah, terus apa lagi? Yang mengangkat isu bahwa Indonesia akan bubar 2030 itu Bapak Prabowo sendiri. Yang mengatakan orang asing, apalagi itu yang disebutkan orang Amerika bubar katanya kan. Itu orang asing yang sebut Amerika. Artinya itu kan dari ininya kan sumber pembicaraan itu dari Prabowo sendiri. Bukan dari orang-orang asing. Orang asing mana ada yang menghina negara kita. Nggak berani bro. Ya, salam untuk NKRI, salam wawasan, ya, salam buat calon yang kayaknya udah umur juga sih. Ya, Mbah Wowo ya. Jadi saya harap Bapak Prabowo jangan membuat statement bahwa Indonesia itu terhina di mata negara orang asing. Jangan begitulah Pak Prabowo. Yang membuat orang negara asing itu memprediksikan bahwa Indonesia ini akan bubar 2030 besok itu Bapak Prabowo sendiri. Dari mana sumbernya coba? Nggak ada orang asing yang membicarakan itu. Bapak Prabowo sendiri. Sumber perkataan itu dari Bapak sendiri. Yang menghina-hina itu sendiri kan, bahkan Bapak Prabowo sendiri tidak butuh infrastruktur, tidak butuh kartu prakerja, butuh pekerjaan. Pekerjaan seperti apa yang diinginkan Bapak Prabowo? Cuman pendapat saya, kalau Bapak Prabowo inginkan Indonesia berdiri di bawah kaki Prabowo, itu nggak setuju. Ya, Indonesia berdiri berdasarkan kedaulatan, berdiri kokoh tetap dari zaman dahulu. Berdiri kokoh loh Indonesia ini. Nggak ada orang yang menyatakan Indonesia ini bubar kecuali Bapak Prabowo itu sendiri. Ya, kalau statement Bapak Prabowo bilang Indonesia harus berdiri di bawah kaki sendiri. Kaki siapa? Kaki Prabowo maksudnya. Saya nggak setuju. Indonesia tidak akan suka kalau disebutkan Indonesia ini harus berdiri di bawah kaki Prabowo. Nggak bisa Pak. Salam dari itu apa pembicaraan aja, mimik pembicaraan kita udah paham. Salam NKRI.